Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Anggana. Saya kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membacakan biografi tentang Sukyatno Nugroho, pemilik SLR 77. Sukyatno Nugroho adalah seorang pria yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 3 Agustus 1948. Sewaktu kecil, Sukyatno Nugroho tidak terlalu cerdas di sekolah. Ia pun pernah tidak naik kelas 2 kali saat bersekolah, dan dia hanya menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang SMP. Karena tidak terlalu suka bersekolah, ayahnya Hu Lekeng kemudian mengirim Sukyatno Nugroho ke rumah pamannya di Jakarta. Tinggal bersama dengan pamannya, Sukyatno dia jadi berdagang. Segala macam profesi pernah dijalani oleh Sukyatno agar bisa bertahan hidup di ibu kota. Mulai dari penjualan sisir, kancing baju hingga alat elektronik. Selama menjadi salesman, disitulah ia bertemu dengan istrinya yaitu Yeni Setiawijaja yang ketika itu juga berjualan alat elektronik. Pernikahan mereka berdua dilangsungkan pada tanggal 28 September 1971. Ia juga pernah menjadi calo surat izin mengemudi, tengkulak jual beli tanah hingga menjadi pemborong pembangunan perumahan. Sewaktu menjadi pemborong, ia kena sial. Rumah yang ia bangun atas pesanan dari Departemen Pemerintahan hampir selesai. Sialnya, ia hampir dikeroyok orang sebab tanah dari bangunan yang ia dirikan masih dalam tahap sengketa. Akhirnya ia menanggung kerugian dan berhutang banyak. Jatuh miskin, bahkan ia tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah anaknya. Dari situ, ia kemudian mencoba membuka usaha salon kecil-kecilan. Namun tak lama kemudian Sukyatno Nugroho mulai mencoba berbisnis jajanan es teler yang kemudian mengubah nasibnya kelak. Berbekal modal usaha 1 juta rupiah dan resep es teler dari ibu mertuanya, Murniati Wijaja, hasil memenangkan lomba majalah gadis, Sukyatno mencoba peruntungannya di bisnis kuliner ini. Es teler diciptakan oleh Tukiman Darmo Wijono. Es teler terdiri dari minuman es yang berisi campuran alpukat, kelapa muda, nangka, dan santan kelapa ditambah sirup sebagai pemanisnya. Sukyatno memberi nama jajanan es telernya dengan nama es teler 77. Angka 77 bagi Sukyatno adalah angka keberuntungan. Sukyatno mulai menjual es telernya pada tanggal 7 Juli 1982. Dagangannya ia gelar di emperan pusat perbelanjaan Duta Merlin Harmoni di wilayah Jakarta Pusat dari pagi hingga malam hari. Selama beberapa tahun ia menjalankan esnya di pinggir jalan dan berpindah-pindah tempat, tak jarang ia juga kena razia penertiban petugas. Lambat laun, usaha es telernya mulai menunjukkan peningkatan penjualan, sehingga ia kemudian nekat waralabakan es teler 77 dagangannya pada tahun 1987. Sukyatno sebenarnya tidak terlalu mengerti mengenai sistem waralaba, mulai dari bagi hasil hingga posisinya sebagai pemilik usaha. Ia hanya mengetahui mengenai waralaba dari artikel berbahasa Inggris yang ia baca. Meskipun ia hanya tamatan SMP saja, namun ia sedikit mengerti bagan dan skema dari sistem waralaba seperti KFC maupun McDonald yang ketika itu baru masuk di Indonesia. Dari pedagang es di emperan jalan hingga menjadi penjual jajanan es kaum elit, itulah yang membuat Sukyatno yakin akan pilihannya mewaralabakan es teler 77 miliknya. Awal mula ia mewaralabakan es telernya, ia selalu mengalami kerugian tiap hari. Namun itulah Sukyatno, pantang menyerah akan usahanya. Dari tahun ke tahun semenjak ia mewaralabakan es telernya, gerai usaha terus bertambah mulai dari Solo hingga Semarang dan kemudian mencapai ratusan gerai es teler 77. Ia pun mematok harga es telernya lebih mahal dan memindahkan gerainya ke dalam pusat perbelanjaan seperti di mall maupun plaza. Ia kemudian berani membuka gerai di gedung Wisma BNI yang megah di wilayah Sudirman, Jakarta. Tempat-tempat yang prestisius itulah yang membuat image dari es teler 77 dikenal luas di masyarakat.
Ia juga terkadang membuat berbagai kegiatan sosial yang menurutnya heboh, sehingga turut menaikkan pamor STR 77 miliknya. Sejak saat itu, waralaba STR 77-nya mulai menjamur di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan ia juga memiliki cabang luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, hingga Australia dengan jumlah karyawan sebanyak 3.000 orang. Manisnya, yang sukses besar membuat Sukyatno Nugroho sangat terkenal. Sejak itu, ia mulai menjadi pembicara mengenai bisnis waralaba di berbagai universitas. Usaha tersebut ia serahkan kepada anak-anaknya yang lebih memilih untuk bekerja di belakang layar saja. Sekian biografi dari Sukyatno Nugroho, pemilik STR 77. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.